Shalom warga kerajaan sorga, hari ini Kingdom Daily Devotion berjudul Mengelola Emosi. Diambil dari 1 Korintus 13 ayat yang kelima berbunyi begini, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Emosi yang ada di dalam kita itu diciptakan sama Tuhan. Emosi kita bisa merugikan atau membantu kita mengungkapkan perasaan dan pikiran kita. Emosi adalah respon kita terhadap sebuah peristiwa. Marah adalah salah satu bentuk daripada emosi. Dan ini adalah bentuk emosi yang sering kali merugikan orang yang marah dan bahkan orang yang ada di sekitar dia. Ya. Di lain hal, seorang anak bisa saja dididik untuk tidak boleh menangis ketika mengalami saat tidak nyaman. Hingga akhirnya anak itu akan berpikir bahwa kalau dia menangis, jika sedih itu tidak baik bagi dia. Padahal bentuk emosi menangis untuk meluapkan kesedihan itu bisa menjadi sebuah emosi yang sehat jika dilakukan untuk melepaskan kesedihan. Kita perlu minta kepada Tuhan untuk memberikan kita hikmat bagaimana kita mengelola emosi kita sehari-hari. Karena emosi adalah pemberian Tuhan bagi hidup kita. Kita perlu menguasai emosi kita, bukan emosi menguasai kita. Ada orang yang mudah marah dan membiarkan kemarahan itu menguasai hidupnya hingga merugikan diri sendiri. Marah itu nggak salah loh. Tapi ketika tidak dikontrol dan akhirnya bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, itu menjadi sesuatu yang sangat merugikan. Alhasil banyak orang tidak mau berteman atau dekat dengan dia. Karena ia mudah marah, mudah tersinggung, mudah sensitif. Ini bisa saja terjadi karena ia sering dimarahi atau disakiti hatinya oleh orang lain di masa lalunya. Ada juga orang yang tidak menunjukkan emosinya karena kepahitan yang ia simpan. Ia lebih memilih berdiam diri. Tidak banyak mau berinteraksi dengan orang lain dan menyimpan emosinya. Orang seperti ini bisa tiba-tiba bertindak sangat negatif ketika satu hari dia tidak kuat lagi menahan atau menyimpan emosinya. Dia bisa marah dan melakukan sebuah tindakan yang sangat bodoh dan mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Pada hari ulang tahun yang ke-75, Billy Graham ditanya bagaimana dia ingin dikenang dan dia berkata begini, "Saya ingin dikenang sebagai seorang yang menyenangkan." Marilah kita minta hikmat dari Roh Kudus untuk mengelola emosi kita dengan baik dan berhikmat. Ingat, Yesus juga pernah marah, tetapi pada tempat dan waktu yang tepat. Mengerti kapan kita menunjukkan emosi kita dan kapan kita meredam emosi itu adalah tanda kedewasaan kita di dalam Tuhan. Jika ada kebiasaan yang tidak baik yang menyangkut emosi kita di tahun ini, berubahlah dan jangan bawa ke tahun yang baru nanti. Jadilah orang yang menyenangkan bagi orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan. Kami percaya bahwa emosi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami itu bisa berguna untuk kami untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran kami, tetapi juga bisa merugikan kami. Itu sebabnya hari ini berikan kami hikmat untuk mengelola emosi kami, supaya kami menjadi orang-orang yang cakap, dewasa, dan juga berdampak. Kami mau supaya hidup kami, perkataan, tindakan kami menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami dan juga bagi diri kami sendiri. Itu sebabnya kalau sampai hari ini Tuhan kami disadarkan bahwa kami ini orang yang gampang pemarah, cepat sensitif, cepat tersinggung bahkan. Tolong kami supaya kepahitan mungkin yang ada di dalam kehidupan kami dibereskan, dibersihkan pada hari ini. Dan kami percaya kami mau masuk ke dalam tahun yang baru nanti Tuhan dengan hati yang bersih. Karena ada pengalaman baru bersama dengan Tuhan pastinya. Dan kami percaya kami mau menjadi orang yang menyenangkan orang di sekeliling kami, menyenangkan juga buat diri kami sendiri. Dan kami menjadi pribadi yang betul-betul mempunyai kasih Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Karena kami cakap mengelola emosi kami, berarti kami dewasa dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, hari lepas hari. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan buka hari yang baru, dan kami percaya ada kesehatan, kesembuhan, pemulihan, berkat Tuhan yang sudah menanti bagi kami di hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, Amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai hari esok, God bless you.